Lanjut hadis yang kedua. Hadis yang kedua kemarin ada Rasulullah ditanya tentang Masjid Aqsa adalah masjid kedua dibangun. Masjid Aqsa adalah yang pertama dibangun itu Masjidil Aqsa apa Masjid Baitul apa? Masjidil Haram. Nah, di sini ditanya, ayo Masjidil wudi'a fil arti awal qala al Masjidil Haram. Yang pertama dibangun Masjidil Haram. Qul ya Rasulullah sumayan summa qala al Masjidil Aqsa. Jadi pertama-tama dibangun Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Nah itu. Nah ini kalau tadi yang pertama di baiat itu Nabi pertama yang mau dipanggil lala Nabi Adam tadi ya. Kok nggak termasuk ini masjid yang pertama dibangun kok nggak ada di situ. Padahal hadisnya ada. Nah tambahin. Tadi saya nambahin. Ikhwan yang pertama datang taklim. Nah, ngapain susah-susah yang lama-lama yang jauh-jauh yang sekarang aja. Huh? Iya, kan itu tadi beliau nge-share. Oh, baru ngah ya. Jadi berapa tahun antara selesai bangun Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sanatan. Arba'una 40. Sanatan tahun. 40 tahun. Lama itu ya. Tapi saya bikin rumah itu nggak selesai setahun. Karena nggak ada duitnya. Rata-rata orang kalau bikin rumah nggak bisa 3 bulan, Pak ya. Setahun. Kecuali proyek gitu ya. Ada duitnya. Jadi kalau membangun, Pak, nggak cukup ada duitnya. Harus ada tukangnya, harus ada materialnya. Terus situasinya nggak hujan, ya kan? Terus materialnya juga harus komplit. Bapak bangun rumah nih, sudah ada pasir, nggak cukup Pak, harus ada semen, harus ada batu, harus apa namanya itu paku, harus komplit. Benang, itu nggak cukup Pak, harus ada kopi, ya kan? Harus ada snack. Itu yang bikin lambat itu. Apalagi kalau bikin rumah finishing, udah pengalaman Bapak ini. Finishing itu paling pusing. Nggak selesai-selesai. Belum dicat, ya kan? Catnya milih lagi. Wah, keliling-keliling mana cat yang benar, yang bagus, yang sesuai. Musyawarah sama istrinya. Aduh, kuning apa merah, hijau, kan begitu. Biar adil, bapaknya kuning, istrinya hijau. Dicampur kuning sama hijau. Hah? Iya, udahlah begitu ya. 40 tahun. Nah, kita lanjut ke hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdalu Masjidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au Masjidu Baitil Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min arba'i shalawatin fihi wala ni'mal musalla wala yushakanna ayyakuna lirrajuli mislu syatoni farosihi minal ardi haitsu yara minhu baital maqdisi khairun lahu minad dunya jami'an au qala khairun minad dunya wa ma fiha. Ya Pak, terjemahin coba Pak. Pak Arif, terjemahnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kami sedang berdiskusi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah atau Masjid Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di masjidku ini lebih baik dari empat dari empat ya. Dari 4 sholat. Dari 4 sholat. 4 kali sholat. Lebih baik dari 4 kali sholat di dalamnya, Masjidil Aqsa. Dan ia adalah tempat sholat yang baik. Dan hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran tali kekang kudanya. Dan dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis. Kepemilikan tanah itu lebih baik baginya daripada seluruh dunia atau lebih baik dari dunia dan isinya. Iya. Sekarang tadi Bapak yang baca, sekarang Bapak ngambil pengertiannya apa? Ini cerita apa sih ini? Dari hadis ini apa yang bisa diambil pelajaran? Keutamaan tempat yang lebih baik menurut Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah. Yang pertama, sahabat itu gemar taklim sama Rasulullah dengan berbagai bentuk. Ini dengan cara diskusi. Ya kan? Jadi Abu Dzar Ghifari tanya sama Rasulullah. Kalau bertanya itu berarti menunjukkan keakraban. Jadi para sahabat itu akrab dengan Rasulullah. Sebaik-baiknya sahabat itu ya yang akrab dengan Nabi. Nah, saking akrabnya asik bertanya. Taklim berdua ini. Abu Bakar sama taklim gak usah banyak-banyak ini kan. Ngatur jadwalnya repotnya kan. Karena kurang puas, taklim sendiri. Habis sholat tanya sama Rasulullah. Ya Rasul, lebih utama mana sholat Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa? Jawabnya apa kata Rasulullah? Jawabnya Masjidil Haram. Yang di masjidku ini apa? Oh, Nabawi. Masjid di Madinah. Masjid apa namanya di Madinah? Nabawi. Iya, namanya Masjid. Bukan. Kalau Masjidil Haram di Mekah, kalau di sana Masjid Nabawi. Dulu namanya Masjid Kuba. Insya Allah besok tanggal 16 saya ke Masjid Nabawi. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 24. Jadi tanggal-tanggal itu ada suruh ngisi talim kayaknya gak bisa. Bulan besok digeser aja. Pulang dari sana aja, pulang dari saya kepengen sholat di Masjidin Nabi, ya kan? Bulan besok ini. Masjidku yang di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa itu Masjid Baitul Maqdis itu lebih utama mana? Jawabnya apa? Masjid Nabawi. Empat kali sholat di masjidku ini, ya kan? Ya. Lebih baik dari masjid. Belum tentu lebih baik sholat di Baitul Maqdis. Berarti utama mana sholat di Masjid Nabawi dengan Baitul Maqdis? Baitul Maqdis. 4 sekali di Masjidil Baitul Maqdis itu sama dengan 4 kali sholat di Nabawi. Kalau sholat di Masjid Nur Amal berapa ratus kali baru Masjid Nabawi gitu loh. Artinya sholat di Masjidil Aqsa itu sama sekali saja, sekali sholat itu sama nilainya 4 kali sholat di Masjid Nabawi. Lah ke Masjid Nabawi aja saya belum pernah, apalagi Masjidil Aqsa gitu. Begitu. Belum lagi nanti di Masjidil Haram ya. Nah ini satu itu ya. Yang kedua, arba'u sholawat ini. Sholawat itu sholat, bukan selawatan, bukan. Arba'u sholawat itu 4 kali sholat. 4 kali sholat itu subuh, duhur, asar, maghrib gitu ya. 4 pokoknya 4 waktu gitu ya. Bukan sekedar itu. Tetapi wala ni'mal musola itu sebaik-baiknya tempat sholat. Musola itu tempat sholat. Sebaik-baiknya tempat sholat. Hampir saja
Ya, hampir saja tiba masanya nanti orang mempunyai tanah se sekedar seukuran tali apa namanya nih? Tali kekang itu kan seleret gitu ya. Punya tanah di situ lebih baik dari dunia seisinya. Maksudnya apa Pak Agus? Apa Arif? Sampai segitunya keutamaan Masjidil Aqsa. Tanahnya saja itu nilainya dunia seisinya. Orang Yahudi tahu kalau tanah Palestina itu punya nilai yang tinggi, makanya dia kepengen merebut. Itu konon katanya pertaniannya lebih subur daripada di Indonesia. Sekarang nggak subur karena dibom semua. Itu. Jadi malam ini sedang ada Zoom tentang usaha Zion Israel ingin menghabiskan warga Palestina, terutama di Gaza, dengan cara apa? Membuat mereka semua kelaparan. Sampai sekarang ini pada makan tanah. Jadi caranya supaya jangan dikirim bahan-bahan makanan. Di blokade, jangan ada yang masuk sana. Listrik sudah mati, pasokan-pasokan apa segala diberhentikan. Begitu sekarang ini. Ini malam ini sedang Zoom. Karena saya mau taklim, maka saya nggak ikut Zoom. Nah ini sekarang mereka berusaha bagaimana cara membunuhnya, jangan dikasih bahan makanan. Jualan jangan sama orang Palestina. Begitu. Kiriman-kiriman apa di stop. Nah itu caranya. Kayak apa itu ya? Warga Gaza itu ya. Nah itu para yang kalian. Jauh hari Rasulullah sudah bersabda keutamaan tanah Palestina. Satu, keutamaan masjidnya. Kedua, tanahnya. Pantas saja sampai sekarang jadi barang rebutan. Nah, itu. Sampai dunia sampai sekarang ini belum selesai. Urus hanya masalah Palestina. Masya Allah. Berpuluh-puluh tahun. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu, janganlah kamu bersusah payah ar-rihalu untuk mengadakan perjalanan. Rihlah, ar-rihalu mengadakan perjalanan. Kalau rihlah perjalanan apa? Piknik. Rihlah, rihlah, jamaknya rihalu dari mufradnya rihlah. Rihlah itu berjalan bertamasya, berwisata, piknik. Ila salase masajida, illa kecuali ila salasi kepada 3 masajida masjid. Jadi tidak ada yang paling yang paling hendaknya kamu kalau mencari yang perjalanan yang payah-payah ya 3 masjid kalau mau mengadakan piknik ya. Piknik itu kan perjalanan jauh itu mengeluarkan energi kan, biaya dan seterusnya, booking pesawat, booking mobil, ngajak keluarga. Kalau kita kan juga ada rihlah kemarin tuh setahun sekali. Tetapi itu ke 3 masjid. Kalau mau mengadakan rihlah ke 3 masjid ini. Al-Masjidul Haramu. Yang pertama ke Masjidil Haram. Wa Masjidur Rasuli. Yang ketiga ke Masjidnya Rasul. Wa Masjidil Aqsa. Yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid. Sebaik-baik
perjalanan ke 3 masjid, bukan ke mall. Satu Masjidil Haram di Mekah, kedua Masjidil Rasul, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Gimana nggak payah-payah dari sini ke sana naik pesawat, ya kan? Bisa nggak 5 juta? Nggak bisa, Pak. Itu umroh sekarang tuh biayanya 27 juta. Umroh nih. Besok saya berangkat umroh, saya harus menyediakan 27 juta. Karena saya dapat keringanan, nggak sampai segitu. Ustadz dapat keringanan gitu ya. Jadi saya nabung dari dulu, itu bersusah payah. Nabungnya lama, nggak kunjung banyak. Kepake terus urusan rumah tangga. Niat sih sudah niat dari dulu. Alhamdulillah sekarang baru tercapai. Nah, bersatu. Belum bisa berdua, baru bersatu. Bersendiri apa bersatu? 3, kalau mau mengerjakan perjalanan jangan tanggung-tanggung. Kalau mau rihlah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dan ke Masjidil. Nah, pertanyaannya, sana sih aduh jauh-jauh. Apa Pak rahasianya? Itu. Terus? Hadis sebelumnya udah dikasih tahu, ya kan? Kalau ke Masjidil Haram, haji. Masjid Nabawi juga umroh sama haji. Ya pahalanya itu sama dengan orang mati syahid. Pahalanya sama dengan jihad. Lah Masjidil Aqsa itu tadi sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 4 kali sholat di Madinah. Nah, itu. Jadi nggak sia-sia kita ngabisin uang untuk perjalanan ke sono. Nah, sekarang kalau sholat di pinggir laut, tempat kita rihlah, piknik, pahalanya berapa kali lipat. Duitnya habis, capek. Itu kan beda, ini kan refreshing. Sebaik-baik refreshing ke 3 masjid, tak ganti deh. Refreshing ke Masjidil Haram, refreshing ke Masjidil Nabawi, dan refreshing ke Masjidil. Nah, refreshing sono itu. Ikhwan kita kemarin yang diberangkatkan oleh Imam Pak Edi Wahyudi, Pak Ustadz Abdurrahman, sama Fikri belum bisa masuk ke Gaza, masih di Mesir karena Rafah masih ditutup. Kalau mau masuk ke Palestina melewati Rafah. Nah, sama dengan Teluk Hormuz, minyak-minyak yang dari Arab mau ke Indonesia, mau ke Jepang, mau ke Belanda, mau ke Indonesia, semuanya ke India, Malaysia, lewat Teluk Hormuz. Kemarin ketika krisis Iran, kalau terus-terusan Amerika masih nyerang Iran, Teluk Hormuz saya mau tutup, kata Iran. Nah, itu. Jadi kita akan terjadi krisis minyak. Kalau minyaknya krisis, harga-harga naik semuanya. Takut, Amerika aja takut. Masing-masing negara punya minyak, tapi stoknya tidak cukup. Nah, apa hubungannya dengan minyak nih? Nah, itu kalau tadi Rafah. Ikhwan kita 3 ini mau beramal soleh, mau berjihad, mau membangun masjid. Bukan masjid. Rumah sakit ibu dan anak. Ya kan? Apa tadi Pak? Rumah sakit apa Pak? Ibu dan anak. Karena lagi ngantuk, Saiful Bait ya. Sekalipun Saiful Bait gak boleh ngantuk. Nah itu dalam situasi seperti ini, jamaah muslimin mau bangun rumah sakit. Orang bilang orang gila ini. Di tempat sedang, apa namanya? Konflik. Gila loh. Iya kan? Orang sana aja nggak bisa hidup. Kalau mau bikin rumah sakit di Depok gitu kan, aman, cari material gampang, harga bisa nego karena tetangga sendiri. Lah di sana belinya sama musuh. Yang menyediakan barang itu Israel, Pak. Nah sekarang diblokir, nggak boleh, jangan ada jual beli. Kalau dulu dan zaman Nabi istilahnya diboikot. Ya. Orang Indonesia boikot produk Israel, orang Israel boikot makanan orang Palestina. Saling boikot memboikot.
Jadi sekarang sedang terjadi boykot memboikot. Jadi setiap hari pada mati itu anak-anak Palestina. Para ikhwan sekalian, itu pelajaran hadis tadi. Kalau mau jalan-jalan piknik ke 3 masjid, Pak. Satu Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Di dalam hadis yang nomor 4. Itu dulu, nanti hadis 5 ke 6 nanti berikutnya. Kemudian materi selanjutnya kita pindah ke materi yang malam hari ini. Tadi udah di-share ringkasan baiat. Nah, silakan dibuka. Karena saya bawa bukunya, yang nggak lihat yang bab 6. Nih bukunya nih. Oh iya, sama. Sama. Di WhatsApp ada ya. Syariat baiat. Kenapa ini kami sampaikan para ikhwan kalian? Karena baiat itu merupakan syarat utama mau punya imam. Kenapa harus punya imam? Punya imam itu supaya kita hidup berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Karena melaksanakan Islam harus dengan berjamaah. Itu urut-urutannya. Jadi gimana mau berjamaah kalau nggak punya imam? Gimana mau punya imam kalau nggak baiat? Kan begitu. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imaroh, wala imarota illa bi to'ah. Jadi melaksanakan Islam dengan berjamaah dengan cara mengangkat imam untuk ditaati. Jadi ujung-ujungnya kita taat. Baiat ya. Sebenarnya ini judulnya ada 2, satu syariat baiat, yang kedua itu konsekuensi baiat, yang ketiga sejarah baiat. Jadi 3 bab saya pisah-pisah. Jadi syariat baiat, yang kedua konsekuensi baiat, yang ketiga sejarah baiat. Malam ini kita mulai dengan syariat baiat. Baiat itu kita lihat dari segi pengertiannya. Yang kedua hakikatnya, yang ketiga macam-macamnya baiat, yang keempat pentingnya kenapa sih kita harus baiat, yang kelima syarat sahnya baiat sudah ada di situ, yang keenam tujuan dan niat melaksanakan baiat, yang ketujuh cara melaksanakan baiat, yang kedelapan mendoakan orang yang baru baiat. Saya tulis di sini ya biar enak. Belajar ini tujuannya supaya apa sih? Kan begitu. Jadi kalau ngajar anak-anak harus jelas. Nanti setelah ini kita dapat apa? Talim juga harusnya seperti itu. Setelah pertemuan ini, nanti talim dapat oleh-oleh apa? Satu, dapat oleh-oleh tentang keutamaan Masjidil Aqsa tadi. Yang kedua tentang syariat baiat. Nah, jadi jelas, ini taklim materinya apa, dapat apa, begitu. Kalau anak-anak saya suruh tulis, kalau bapak-bapak kan nulisnya di sini kan, di sini sama di HP. Nggak bawa pulpen, saya suruh ngambil dulu. Nah, karena begitu lihat saya suruh ngambil pulpen, setiap melihat saya dia bawa pulpen. Tandanya pelajar, tandanya santri, tandanya siswa santri bawa pulpen. Nah, itu. Pengertian itu ada 2, satu pengertian menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Kalau menurut bahasa biasanya bahasa apa kita gali, baiat itu bahasa apa sih? Nah, kalau pengertian digali menurut bahasa yang kita gali asal usulnya dari mana? Baiat itu dari kata bahasa Arab, diambil dari kata ba'a yabi'u bai'atan. Bai'atan asalnya ba'a yabi'u. Atau baya'a yubayi'u mubaya'ah. Nah, ya. Ada di grup, nggak bawa HP, nggak bawa digital ya? Oh iya, di rumah aja ya. Iya, iya. Baiat atau bai'ah artinya janji. Sudah baiat berarti sudah janji. Bentuk masdar dari kata akar ba'a yabi'u, menjual atau janji setia akan taat atau kesepakatan untuk persetujuan jual beli juga ba'a yabi'u.
Jadi baiat sama jual beli sama, ya kan? Kalau jual beli kita kepada sesama manusia, kalau baiat jual beli kita dengan Allah. Berbeda dengan bentuk masdar mubayaah. Mubayaah itu jual beli dan berjanji setia. Kata ini berasal dari kata baya'a. Yubayi mubayaatan artinya berjanji dan setia. Sekalipun materi keduanya terdiri dari 3 huruf yang sama, baya'a, tetapi masing-masing mempunyai arti yang spesifik, arti yang berbeda. Kata al-bai'ah timbul dari satu orang saja, yaitu penjual kalau bai'ah. Sekalipun di dalamnya terkandung ide dari pembeli. Sedangkan kata mubaya'ah harus dilakukan oleh 2 orang, 2 pihak. Jadi yang benar bai'at apa mubaya'ah? Kalau bai'ah itu 1 orang. Kalau mubaya'ah antara yang mau bai'at sama yang menerima bai'at. Sama dengan jual beli, antara yang membeli sama yang menjual, begitu. Yang benar yang mana? Bai'at apa mubaya'ah? Sudah bai'at sendiri. Kalau mubaya'ah prosesnya tadi. Mubaya'ah harus dilakukan oleh 2 pihak, yaitu orang yang membai'at dan orang yang dibai'at. Yang membai'at kita, yang dibai'at imam. Ada kata yang salah kemarin, yang ngomong itu. Siapa? Pak Aat, dokter ya. Saya sudah dibai'at. Pak, Bapak nggak dibai'at. Kalau Bapak dibai'at, Bapak jadi imam. Dan diskusi kita di sana di Subah sama Pak Aat. Ikhwan kita yang di Riasa sini. Ternyata kerjanya di Amerika. Kantornya. Dekat apa jauh, Pak? Kayak apa yang Amerika? Hah? Lumayan jauh ya. Jadi kalau dibaiat ya imamnya. Kalau membaiat kita. Jangan bilang, saya sudah dibaiat. Berarti Bapak jadi imam. Loh, saya sudah membaiat, berarti saya makmum. Makmum membaiat imam. Dan orang yang dibaiat itu harus diketahui secara konkret. Lihat langsung. Kamu membaiat siapa? Gak tahu tadi siapa. Jadi harus kenal betul. Jangan-jangan orang gila yang dibaiat kan? Orang bodoh. Gak kenal, ya kan? Berbeda dengan pembeli yang boleh saja tanpa diketahui orangnya. Sebenarnya tahu barangnya, ya kan? Yang jual siapa? Ini duitnya. Bawa pergi, ya kan? Sah nggak, Pak? Sah. Biasa di warung gitu ya. Taruh duitnya gitu ya. Barangnya diambil, uangnya ada. Kata pembeli, pentingan cari duit. Tapi kalau baiat nggak bisa seperti itu. Orang yang dibaiat harus ketemu. Orang yang dibaiat juga harus ketemu orang yang membaiat. Siapa? Nah, karena nanti ada hak, ada tanggung, ada kewajiban, ada hak dan kewajiban. Dalam bahasa perdagangan, sesuatu yang terjadi dalam peristiwa jual beli maupun perjanjian setiap baiat dilakukan dengan jabat tangan. Itu jual beli juga yang dulu itu yang terbiasa, ini namanya jual beli. Saya punya uang sekian, Bapak punya barang ini. Udah sama-sama ditukar antara uang dengan barang. Salaman, ya kan? Kalau sekarang nggak salaman, pakai apa? Kwitansi. Nah. Kwitansi itu ngirim duit. Uangnya dipakai paket. Nah, orangnya nggak ketahuan. Begitu barangnya dibuka, kok nggak sesuai dengan gambar. Nah, itulah sering tertipu. Karena syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi. Karena dilihat dulu, ya kan? Milih dulu, kan begitu. Sofkotun itu jabat tangan. Jadi baiat itu ya berjabat tangan langsung. Bapak imamnya, saya imamnya langsung tangannya saya pegang. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak usah, ya kan? Langsung dijabat tangan begini. Salaman. Bagaimana kalau baiat lewat handphone? Nggak bisa salaman. Salaman handphone begitu. Ini baiat seperti itu. Harus langsung ke sana. Ada yang dibaiat, ada yang membaiat berjabat tangan. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Arab untuk memperkuat akad jual beli di antara mereka dan sebagai ganti dari kwitansi. Nah, pakai kwitansi, nggak usah pakai itu gitu ya. Atau nota pembelian. Maka si penjual menjabat tangan si pembeli dengan kuat. Supaya apa? Supaya apa?
setelah jual beli hatinya tidak berat. Aduh, tadi orang saya bilang harganya 5 juta, dia maksa 4.500.000. Aduh, nggak begitu. Kalau sudah salaman nggak ada istilah. Aduh, menyesal. Udah. Apalagi sama ikhwan, ya kan. Misalnya beli baju baru sama tukang jahit gitu ya. Salaman dulu. Ini bajunya sudah dikirim, belum salaman. Udah sampai dipakai, belum pernah salaman. Akadnya itu kan belum salaman itu, kata tukang jualnya. Apa? Info aja ya. Saya terima barangnya, kan begitu. Sama dengan nikah. Nikah juga kan ada calonnya, ya kan? Ada ikrarnya, ada saksinya. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tunai. Dengan mas kawin utang. Boleh kan, Pak? Boleh. Kenapa sih harus tunai? Sudah kebelet sekarang, duitnya nanti nggak apa-apa. Begitu. Boleh kan, Pak? Boleh. Cuman aneh ya. Padahal boleh. Cuman kalau utang itu nanti nggak jadi nanti bayarnya. Udah jadi suami istri. Kalau udah jadi suami nggak usah apa-apa begitu. Tapi itu harus, itu syarat. Syarat itu ya. Karena itu baiat merupakan perwujudan jabat tangan antara penjual dan pembeli, disebut dengan mubayaah. Jadi mubayaah itu ya harus dua, apa namanya, Ustaz, kalau baiat itu harus ketemu langsung sama imam atau titip ini aja lah berita. Nggak bisa dititip begitu, langsung ketemu gitu. Pak imamnya ke sini atau kita ke sana gitu. Hah? Nah itu. Kata imam online saja karena sekarang musimnya online. Itu online lupa. Ini dulu yang baiat ya, kan online. Kayak mahasiswa saya, Pak, kan saya kemarin waktu seminar online. Loh, ya online ya. Nggak kelihatan orang. Kan online. Itu kalau mau skripsi, Pak, seminar dulu, Pak. Judulnya bikin ini, terus besok seminar. Proposal skripsi itu seminar dulu. Nah itu. Nah ini ada yang online 5 orang. Nah ketika datang, mana bukti seminarnya, saya tanya. Kan saya online, Pak. Nah buktinya apa? Foto kayak ya. Nah sekarang itu ada model, boleh nggak? Nanti ada dalilnya, nanti ada dibuka-buka, nanti ada. Bagaimana kalau baiat jarak jauh gitu ya? Dan disebut mubayaah karena diserupakan dua orang yang saling tukar menukar harta, di mana salah seorang menjual hartanya kepada orang lain. Dengan demikian baiat artinya adalah berjabat tangan atas terjadinya transaksi jual beli dan atau berjabat tangan untuk berjanji setia dan taat. Baiat berarti juga janji setia dan taat, seperti ucapan qad tabaya'u alal amri. Mereka saling berjanji atas sesuatu perkara. Menurut bahasa itu baru menurut bahasa, menurut istilah. Berikut ini diuraikan pengertian baiat menurut istilah. Ini materi sudah ditulis, maksudnya meringankan bapak-bapak. Nanti kalau ada tetangga atau anaknya mau nanya tentang baiat, tinggal dibaca. Gitu, enak. Nah, nunggu-nunggu saya kelamaan. Nunggu taklim. Udah ada materinya. Gitu ya. Kan Bapak tadi kan mau baca di rumah saja. Ya. Nunggu ada yang nanya kalau gitu, Pak, ya. Kalau nggak ada yang nanya, nggak dibaca itu. Kan anaknya ada yang belum baiat. Dakwain dengan dibacakan ini. Berikut diuraikan pengertian baiat menurut beberapa ahli, beberapa ulama. Satu ulama yang pertama di dalam kamus Muhyiddul Muhyidd. Di dalam kata Muhyiddul Muhyidd itu meliputi jadi lengkap, super lengkap. Ada kamus bahasa Arab yang lengkap, super lengkap ya. Namanya Muhyiddul Muhyidd. Lengkap dan paling lengkap. Baiat adalah mengikat janji atas sesuatu seraya berjabat tangan sebagai tanda kesempurnaan perjanjian tersebut dan keikhlasan. Ada kata keikhlasan. Jadi baiat harus dilandasi dengan ikhlas. Nah, baiat pada periode pertama Islam yang ketika itu mereka membaiat khalifah
dengan memegang tangan orang yang mereka serai kekhalifahan sebagai tanda penerimaan mereka kepadanya dan sebagai janji untuk mentaatinya dan menerima kepemimpinannya menurut Mukhidul Mukhid. Menurut Ibnu Khaldun dan seterusnya, nggak usah saya bacakan, saya simpulkan. Jadi beberapa pendapat tersebut dapat simpulkan bahwa baiat adalah berjanji untuk mengangkat seseorang sebagai khalifah. Dan sekarang siapa khalifahnya? Ya Salah Mansur. Itu. Sebagai khalifah, seraya mentaatinya. Tidak akan menentang sedikit pun baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta menyerahkan segala urusan kaum muslimin kepada beliau. Kalau kita ada urusan apa saja, serahkan sama imam. Imam dengan pembantunya sampai diriasah diserahkan sama rois. Nah, karena kita sudah baiat, maka urusan kita perkaranya dipegang oleh Amir Yasa. Para ikhwan sekalian, di sini ada kata khalifah. Saya bertanya, khalifah sudah tegak apa belum? Nah, para ikhwan sudah pada baiat tapi pada buta. Masih tanya kepada saya, khilafah belum tegak, Ustaz. Ente sudah baiat sudah. Kamu baiat itu membaiat khalifah berarti sudah tegak. Tegaknya khalifah kamu baiat, sekalipun cuma berdua. Imam sama makmum 2 orang udah cukup. Apalagi segini banyaknya seriasa, apalagi seniapa, apalagi se-Indonesia. Sudah terkenal. Hari ini sudah terkenal. Masih juga orang menanyakan tidak terkenal. Berarti karena kita tidak menginformasikan kepada umat Islam. Gitu. Jangan dibikin asing lagi sudah. Karena sekarang zamannya sudah zaman informasi. Gitu ya. Jadi khilafah itu sudah tegak. Saya bertanya, apa bedanya khalifah dengan khilafah? Khalifah itu orangnya yang memimpin. Khilafah itu apanya? Sistem cara memimpinnya. Begitu. Khilafah itu bukan konsep negara, bukan. Khilafah itu sistem kepemimpinan di dalam Islam. Artinya khilafah. Kok masih nanya? Khilafah belum tegak. Ini orang belum baca buku saya. Nah, gitu. Nah, ketika kamu membaiat imam itu kan khalifah. Imam, Amir Mukminin, khalifah itu sama itu juga. Gitu. Jadi nama lainnya dari imam ya khalifah, Amir Mukminin, Ulil Amri sama, ya kan? Amir Mukminin, Imamul Muslimin itu kata lain. Itu istilah-istilah pemimpin di dalam Islam yaitu imam, Imamul Muslimin, Amirul Mukminin, Khalifah, Ulil Amri. Selain itu istilah kepemimpinan di luar Islam, presiden, raja, menteri, perdana menteri, itu istilah-istilah tidak dikenal di dalam Islam. Kalaulah ada, itu hanya numpang menggunakan kata saja supaya memudahkan begitu. Ada istilah gubernur, di sini ada istilah waliul imam, ya kan? Ada istilah bupati, di sini ada naib. Ada istilah Amir Yasa. Amir Yasa levelnya camat apa desa, kepala desa. Wali Riasa. Itu kan cara pandang kepemimpinan pada umumnya gitu. Para ikhwan sekalian, jadi jangan lagi tabu, apa tabu ya. Kita sudah berada di dalamnya tapi kita tidak merasa ada di dalam. Kita sudah berada di rumah tapi merasa tidak punya rumah. Kenapa? Karena rumahnya tidak pernah diisi. Punya rumah tapi nggak pernah pulang. Rumahnya dipakai orang begitu. Banyak kan orang punya rumah seperti di kota wisata itu dekat rumahnya gede-gede punya orang Jakarta. Yang aktif ngisi siapa? Para pembantu. Ke sana paling kalau hari Ahad, hari Minggu, weekend. Sama istrinya sama anak-anaknya naik mobil dari Jakarta ke kota wisata. Itu kalau hari Minggu rame, Pak. Rame. Tapi selain hari Minggu sepi. Saya lewat sepi gitu ya. Adanya tukang sapu, satpam. Punya rumah tapi tidak difungsikan rumahnya. Hanya tempat untuk apa? Singgah sementara. Jamaah muslimin ini berjamaah itu rumahnya umat Islam. Caranya gimana? Berjamaah itu ya dengan cara punya imam. Gimana cara punya imam? Baiat. Nah,
Itu para ikhwan sekalian. Adapun baiat itu sebenarnya maksudnya baiat itu hakikatnya apa? Nah, ada diterangkan di dalam surat At-Taubah 111 dan surat Al-Fat ayat 10. Akan kita bahas nanti pertemuan berikutnya. Kalau dibahas terus nanti kemalaman. Apa? Talimnya kata Pak Ayat, talim jangan kemalaman. Kalau gitu robah ke pagian, gitu ya. Itu saja para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan para ikhwan bisa membaca sehingga nanti kalau mau talim membawa daftar pertanyaan. Jadi kita aktif kayak Abu Dzar Al-Ghifari kalau taklim itu sudah punya pertanyaan. Ya Rasul, lebih utama mana? Salat di Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa begitu. Nanya. Jadi dengan pertanyaan itu, nah, Hudzaifah bin Yaman juga begitu kan? Hadisnya panjang itu. Jadi dengan cara hidup diskusi. Ya, itu saja para ikhwan kalian. Mudah-mudahan taklim malam hari ini membawa manfaat untuk di rumah bisa didakwahkan ke istrinya, anaknya, keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.